어린 놈들만 보면 살이 나고 싶어서 밤새 껄떡이지. 뭘 했다고 벌써 내 이름을 묻는 거냐? 미꾸라지처럼 숨었다가 무승해요! 나는 1791년에도 1846 아이들을 죽일 것이다. 이 아이가 바로 그 숫자가 될지언니 기억하네. 말하라 너의 이름을. 내게 명령을 할 거면 야다! Hai MC Geng, dimanapun kalian berada, Mimin doain semoga sehat selalu ya. Nah, kembali lagi di channel Mimin, tempat kalian bisa menikmati film-film favorit yang dirangkum secara elegan dan pastinya bisa bikin ketagihan. Kali ini Mimin mau ngebahas tentang film berjudul Dark Nuns yang berkisah tentang beberapa orang yang memiliki kekuatan psikis alias indigo yang menggunakan kekuatannya untuk meruqyah orang-orang. Tanpa basa-basi lagi, siapin segelas kopi and let's play the movie. Di sebuah gudang lusuh tua dan terbengkalai sedang dijalankan sebuah ritual pengusiran setan yang merasuki seorang anak lelaki bernama Hee-jun. Terlihat bahwa Pastor Andrea dan asistennya kewalahan menghadapi si setan. Sementara itu, di luar gudang seorang suster bernama Junia sedang bersiap-siap memasuki gudang dengan membawa satu jerigen air suci. Oh, Junia. Junia masuk ke dalam ruangan dan mendapati Pastor Andrea tengah tertikam parang. Asistennya sedang berusaha melepaskan parang yang entah mengapa sangat sulit sekali terlepas. Junia lalu mengguyur Hee-jun dengan air suci dan menyuruh asisten pastor untuk membunyikan lonceng sambil berdoa. Dengan penuh keyakinan, Junia berdoa memohon agar si iblis mau menyebutkan namanya sehingga Junia bisa membuat iblis itu keluar dari tubuh Hee-jun. Namun identitas si iblis tak keluar dari mulut Hee-jun, melainkan sebuah ramalan mengenai kematian Junia. 아멘. 인간 중에 가장 끔찍하게 죽을 것이다. 네 손에 묻힌 모든 악마들이 보혈이 시가들. 넌 암플리우스 미들의 보스. Tak berapa lama setelah Junia kembali membacakan doa, Hee-jun akhirnya tenang. Namun Junia yakin si iblis belum keluar dari tubuhnya Hee-jun. Hee-jun segera dilarikan ke rumah sakit yang dikelola oleh gereja. Di sana, Hee-jun dirawat oleh suster Michaela di bawah bimbingan dokter utama sekaligus pastor bernama Paolo. Berdasarkan penelitian yang Paolo baca pada dokumen tentang Hee-jun, ia menjelaskan kepada ibunya Hee-jun bahwa semua kejadian yang menimpa Hee-jun dapat dijelaskan secara medis dan dapat disembuhkan dengan terapi obat. Namun ibunya Hee-jun sempat heran dengan pernyataan Pastor Paolo karena selama ini yang ia yakini bahwa Hee-jun tengah dirasuki iblis persis seperti yang dikatakan oleh Pastor Andrea dan juga Suster Junia. 정신과 상담과 약물 치료. Beralih ke Suster Junia yang sedang memohon untuk melakukan kembali pengusiran setan terhadap Hee-jun secepatnya. Namun karena seorang suster tidak memiliki izin untuk melakukan hal tersebut, maka ia membutuhkan seorang pastor untuk melakukannya. Akan tetapi pihak gereja tak memberikan izin tersebut karena mereka sudah yakin bahwa Hee-jun ditangani oleh orang yang tepat, yaitu Pastor Paolo. 살인입니다. Dengan emosi, Junia beranjak pergi dari gereja. Kemudian ia menemui Pastor Andrea. Di sana Pastor Andrea memberikan semua dokumen tentang Hee-jun. Rupanya Hee-jun sempat melakukan percobaan bun-bun. Dia menyangka ketika ia mati maka setan yang berada di tubuhnya pun ikut mati. Namun kekuatan iblis yang berada di tubuh Hee-jun sangatlah kuat. Dalam kumpulan dokumen terdapat juga beberapa gambar ular yang Hee-jun gambar. Pastor Andrea kemudian menjelaskan bahwa pernah ada kasus serupa yang terjadi pada seorang anak perempuan. Sayangnya semua dokumen tentang gadis itu telah dihancurkan.
Pastor Andrea menduga bahwa gadis itu dan Hee-jun merupakan rentetan dari 12 iblis yang konon katanya tengah mencoba bangkit untuk menghancurkan dunia. Esok harinya Suster Junia melakukan pemeriksaan di rumah sakit. Rupanya Suster Junia mengidap kanker rahim yang telah bermetastasis. Mumpung masih di rumah sakit, ia sekalian menemui Pastor Paulo. Pastor Paulo ternyata telah mencari tahu tentang identitas Suster Junia yang kerap dijuluki sebagai suster kegelapan. Ia terkenal karena dipercaya memiliki kekuatan supranatural yang dapat mengalahkan kejahatan. Tentunya hal itu Paulo ungkapkan bukan dalam bentuk pujian melainkan sarkasme. Karena Pastor Paulo tidak mempercayai hal-hal mistis. Baginya semua dapat dijelaskan dengan sains dan ilmu pengetahuan. Namun Junia nggak terlalu peduli akan pendapat Pastor Paulo. Karena tujuan ia menemui Paulo hanya agar ia dapat melakukan pengusiran setan pada Hee-jun. 구마로 아이가 위험에 빠질 수. TV 영상이라고 들어보셨습니까? 윤희야 수녀. Sementara Paulo dan Junia berdiskusi, ibunya Hee-jun yang sedang menemani Hee-jun di kamar rumah sakit tiba-tiba mendapatkan panggilan telepon dari penagih hutang yang memaksanya untuk membayar dengan cara apapun. Hingga akhirnya ibunya Hee-jun pun terdorong untuk melakukan bun-bun dengan melompati jendela kamar tempat Hee-jun dirawat. Suster Mikaela datang menyela percakapan antara Junia dan Paulo, lalu memberitahukan kejadian yang menimpa ibunya Hee-jun. Di aula gedung tempat mayat ibunya Hee-jun tergeletak, Suster Mikaela menengadahkan wajahnya ke arah atap gedung. Sementara Junia pun merasakan ada aura jahat, dan ia menyadari bahwa Suster Mikaela ternyata memiliki apa yang ia miliki. Mikaela dapat merasakan aura kegelapan. 같이 가죠. 네? Karena hal tersebut, Junia akhirnya mengajak Mikaela untuk melayat ibunya Hee-jun. Sepulang dari melayat, Junia mengajak Mikaela untuk ngobrol di kafe. Di sana, Junia mengatakan bahwa ia adalah seorang tunarungu. Dan di balik kekurangannya itu, ia dapat mendengar bisikan-bisikan iblis dengan sangat jelas. Beberapa orang memiliki kemampuan tersebut. Terkadang ada yang bisa melihat, ada yang hanya memiliki firasat. Banyak sekali macamnya. Hal tersebut dinamakan kekuatan psikis. Junia lalu menanyakan kemampuan apa yang dimiliki oleh Mikaela. Mikaela masih terdiam tak menjawab. Junia lalu mengkonfrontasi Mikaela untuk membantunya membujuk Paulo agar ia dapat melakukan pengusiran setan terhadap Hee-jun. Junia meminta bantuan Mikaela karena ia tahu ia tak dapat melakukannya sendirian. Dan demi mendapatkan kepercayaan Mikaela, Junia kemudian menyerahkan dokumen Hee-jun. 너라면 적어도 의심은 안 하겠지. 박 신부님께서는 말씀하셨죠. 가서 읽어보고 생각해봐. Di kamarnya, Mikaela mulai mendengarkan rekaman pengusiran setan yang dilakukan terhadap Hee-jun sambil melihat beberapa gambar milik Hee-jun. Ia lalu mengambil sebuah kartu tarot yang ia sembunyikan dan mulai mencoba meramal dengan kartu tersebut. Di hadapan Mikaela terdapat dua buah kartu yang terbuka, yaitu kartu dengan gambar iblis serta kartu dengan gambar pendeta tertinggi. Memegang kartu tersebut membawa Mikaela kembali mengenang masa lalunya tentang Yuri, sahabat baiknya yang memberikan kartu tarot, serta kematian Yuri yang tragis. Juga tentang masa kecil Mikaela yang diliputi berbagai macam ritual pengusiran setan. Tengah malamnya, Mikaela terbangun karena mimpi buruk tentang kematian Yuri dan kawanan kambing hitam. HP-nya berdering tak lama setelah ia terbangun. Rupanya, telepon datang dari Suster Junia yang juga mengalami mimpi yang sama seperti Suster Mikaela. Akhirnya Mikaela pun membantu membawa Hee-jun. Keesokan harinya, bertiga mereka menuju sebuah tempat kenalan Suster Junia, Hyowon, seorang dukun yang dulunya juga sempat menjadi seorang biarawati. Sama seperti Junia dan Mikaela, Hyowon juga sedari kecil telah memiliki kemampuan psikis. 보는 눈도 있구만.
Di tempat Hyewon, Junia langsung dapat mengenali kelebihan yang dimiliki oleh salah seorang lelaki asuhan Hyewon bernama Edong. Edong terlahir dari seorang ibu yang berprofesi sebagai dukun. Ia tak bisu namun bicaranya sangat gagap. Walaupun seperti itu, Junia yakin Edong memiliki kemampuan psikis. Setelah akhirnya dipertemukan dengan Hee-jun, Hyewon pun mulai meramal. Dan tak lama ritual pengusiran setan pun dilakukan. Hyewon awalnya tampak tenang dan percaya diri. Junia dan Mikaela pun ikut membantu dan berdoa dengan penuh keyakinan. Namun ritualnya berakhir dengan kegagalan. Hyewon terduduk lemas sementara Hee-jun kembali pingsan. Mau tak mau, Mikaela dan Junia kembali membawa Hee-jun ke rumah sakit. Di sana, Mikaela mengungkapkan bahwa ia menolak untuk membantu Junia lagi. Ia heran mengapa Junia sangat bersikeras ingin membantu Hee-jun. Pastor Paulo yang mengetahui keadaan Hee-jun menginterogasi Mikaela, yang beralasan bahwa ia membawa Hee-jun untuk melihat mendiang ibunya. Paulo yang tak mempercayai omongan Mikaela mulai mendesak Mikaela untuk mengatakan yang sejujurnya. Sambil menatap gambar-gambar Hee-jun, Paulo pun bertanya pada Mikaela, apakah karena merasa Hee-jun senasib dengan dirinya hingga ia mau membantu Hee-jun? Jika begitu, maka Pastor Paulo lebih percaya diri dalam membantu Hee-jun, karena Mikaela merupakan bukti nyata bahwa terapi yang dijalankan Pastor Paulo terbukti berhasil. Namun keraguan mulai timbul di dalam diri Mikaela. Nyatanya dirinya masih sama seperti dulu, masih memiliki firasat tentang hal-hal di luar nalar. Di lorong, dia disapa oleh pasien yang telah lama ia rawat. Saat si pasien menyentuh Mikaela, disitulah firasatnya semakin menajam. Rupanya si pasien telah meninggal dunia, dan yang menyapanya barusan adalah arwahnya. Mikaela dapat melihat hal-hal yang tak bisa dilihat oleh orang biasa. Sedari kecil, ia sudah memiliki kekuatan psikis. Namun, kekuatan tersebut sempat menumpul karena pengobatan Pastor Paulo. Sekarang, kekuatan itu seolah terbangun dan malah semakin menajam. Sementara itu, di apartemennya, di tengah rasa sakit yang dilanda, Suster Junia terus-menerus mendengar bisikan-bisikan setan yang membuatnya semakin ketakutan. Tak lama terdengar ketukan pintu dan ternyata di luar pintu apartemennya tengah berdiri Suster Mikaela. Suster Mikaela meminta Suster Junia untuk membantunya menyelamatkan Hee-jun yang tengah dibawa oleh Pastor Paulo ke sebuah biara terpencil, di mana dulu Mikaela pernah dirawat. Mikaela tak ingin Hee-jun berakhir seperti temannya Yuri. Sesampainya di biara, Pastor Paulo tampak berantakan dan ia telah mengurung Hee-jun di dalam kapel. Mikaela dan Junia membuka barikade kapel dan menemui Hee-jun. Hee-jun mulai mentertawakan tingkah Paulo yang bersembunyi di balik Junia dan Mikaela. Ia lalu meramalkan kematian Paulo dan orang-orang terdekat Paulo. Tak lama Paulo pun terdorong untuk mencekik dirinya sendiri sekuat tenaga. 이제 곧 네가 가장 두려워하는 너의 그 한지 타령하다 실수로 쏜 총에 머리가 있지어다. Mikaela mencoba menolong Pastor Paulo sementara Junia mulai berdoa dan mempersiapkan satu jerigen air suci. Ditambah dengan setetes darah miliknya yang dengan penuh keyakinan ia ibaratkan seolah darah itu berasal dari Yesus. Namun sebelum sempat ia mengangkat jerigen air sucinya, Hee-jun hendak tertimpa salib besar yang roboh. Ya, Mami. Junia berhasil berlari dan menyelamatkan Hee-jun. Tentu saja hal tersebut merupakan siasat si iblis untuk kemudian menyerang Junia. Melihat Junia tak berkutik saat dicekik Hee-jun, Mikaela berinisiatif untuk mengambil jerigen air suci dan kemudian mengguyur Hee-jun. Si iblis dalam tubuh Hee-jun kembali melemah.
Hee-jun yang tersadar lagi-lagi mencoba Bun-bun dengan mengambil salib hendak menusuk dirinya sendiri. Namun lagi-lagi Junia pasang badan dan salibnya pun berujung menusuk Junia. Hee-jun menangis di pelukan Junia dan berkata bahwa ia sangat lelah melawan kekuatan si iblis. Namun Junia meyakinkan dia untuk jangan pernah menyerah. Junia pun lalu berjanji akan menyelamatkan Hee-jun bagaimanapun caranya. 조금만 더 힘내보자. 제발 희준아. 저 살고 싶어요. Setelah kembali ke rumah sakit untuk merawat Hee-jun dan mengobati luka-lukanya Junia, Junia menunjukkan sebuah kartu bergambar paus yang didampingi 2 orang pendeta. Junia berkata bahwa kartu itu merupakan sebuah jimat yang telah menyelamatkan Hee-jun. Mikaela kini sudah mulai menerima kekuatan yang ia miliki dan menggunakannya untuk menolong Hee-jun. Ia mulai membaca kartu yang didapatnya dari tubuh Hee-jun. 권력을 가진 황제는 죽고 아래 있는 건 베드로의 열쇠라고 불러요. 6번 더 러버스, 일명 연인 카드요. Setelah mengetahui kartu yang dibaca Mikaela, Junia mulai merencanakan strateginya untuk membantu Hee-jun. Dimulai dari pencarian 1 orang lagi yang dia butuhkan untuk ritual pengusiran setan. Dan pilihan Junia jatuh kepada Pastor Andrea. 애들 영어라도 가르치겠다면서요. 나 같은 겁쟁이한테 뭘 더 원한다고? 명령을 상징하는 염소. 믿지 마라. 윤희야. Namun ternyata Pastor Andrea telah terkontaminasi oleh setan. Hingga akhirnya Junia pun harus melakukan pengusiran setan terhadap Pastor Andrea. 힘과 임무를 하느님께 부여받으시 보내주시어 당신의 명령대로 무례함을 짓누르게 하시며 결국에는 Setelahnya Suster Junia dan Mikaela bertemu dengan utusan dari Vatikan untuk meminta sebuah relik berbentuk kunci dan Injil milik Santo Peter yang akan digunakan untuk pengusiran setan nantinya. Sang utusan pun berjanji akan berusaha membantu mendapatkan relik tersebut. 장미십자의 신부님이시잖아요. Mi dispiace, ma non mi è concesso. 12형상을 봉인할 성 베드로의 열쇠. E per di più custoditi dal Vaticano direttamente. 현직자들까지 부마자로 만들어버리는 악령입니다. Vi aiuterò in tutti i modi. Setelah pertemuan itu, Mikaela dan Junia pergi menemui Hyowon untuk mendapatkan ramalan. Dan di sana Hyowon mengatakan untuk melakukan pengusiran setan esok malamnya. Dikarenakan Junia memerlukan 1 orang lagi untuk membantunya, namun tak seorang pun bersedia, ia lalu mencoba meminta pertolongan kepada kepala gereja, yang kemudian menyarankan Junia untuk meminta bantuan Pastor Paolo sebagai syarat untuk memberikan pinjaman relik yang dibutuhkan Junia. Namun bagaimana mungkin Pastor Paolo bisa membantu pengusiran setan, sedangkan Pastor Paolo tak mempercayai keberadaan setan itu sendiri. 부마의 그런 성물을 무턱대고 맡길 수는 없어요. 미치겠네. 진 베드로가 보증할 뿐이지. Mau tak mau Junia menerima persyaratan kepala gereja. Dan esok siangnya Junia dan Mikaela mulai mempersiapkan Hee-jun, membawanya ke gudang tempat ia tinggal dulu. 말로들은 Keadaan Hee-jun semakin memburuk. Mulai timbul bau busuk menyengat yang keluar dari tubuh Hee-jun. Di dalam gedung, Mikaela kemudian mengikat Hee-jun ke sebuah tempat tidur. Sementara itu, Junia menyalakan beberapa lilin sambil berdoa lalu menaburkan garam mengelilingi Hee-jun. 다시 와서 확인해. Tak lama Pastor Paolo datang memberikan relik kunci surga beserta Injil Santo Peter. Paolo kemudian memberkati Suster Mikaela dan Suster Junia. Setelah itu Mikaela mulai berdoa sementara Junia melakukan ritual pengusiran setan. Junia perlu mengetahui nama si iblis supaya ia bisa menarik iblis keluar dari tubuh Hee-jun. Tentunya hal tersebut tak mudah karena si iblis di dalam tubuh Hee-jun sangatlah kuat. Keyakinan dan keimanan Suster Mikaela dan Suster Junia melawan tipu muslihat si iblis belum cukup, mengingat mereka masih kekurangan 1 orang untuk melawan. Hingga akhirnya mereka berdua cukup kewalahan menghadapi si iblis. 애들이 점막 쫓아오려고 그러. 모든 것을 만드시고 내 속에 거하시는 저희는
Junia mencoba merobohkan kesombongan si iblis, dan si iblis malah mengolok-olok Junia dengan mengungkapkan kebesaran dirinya yang telah mengakibatkan kematian ratusan pengikut Tuhan, serta bagaimana ia akan membunuh ribuan anak-anak lainnya. Tentu saja Junia tak akan membiarkan iblis itu berhasil dengan rencananya. Ia kembali memerintahkan si iblis untuk menyebutkan namanya. Namun situasi malah tambah mencekam, dan ternyata di luar gedung ada Edong yang tengah mempersiapkan ritual pengusiran setan untuk membantu Suster Junia dan Suster Mikaela. 어린 놈들만 보면 살인하고 싶어서 밤새 껄떡이지. 뭘 했다고 벌써 내 이름을 묻는 거냐. 미꾸라지처럼 숨었다가 나는 1791년에도 1846 아이들을 죽일 것이다. 이 아이가 바로 그 숫자가 될지언니 기억하네. 말하라 너의 이름을. 내게 명령을 할 거면 야다! Rupanya Junia dan Mikaela sempat meminta Edong untuk membantu mereka, dan Edonglah yang ternyata memberikan kartu jimat pada Hijun sewaktu pertama kali mereka bertemu. Genderang Edong mulai terdengar. Junia mulai kembali mempersiapkan ritual pengusiran setan. Karena kini mereka sudah lengkap, hal itu memberikan keyakinan pada diri Junia. Junia kembali berdoa memohon kepada Tuhan, sementara Mikaela menyiram Hijun dengan air suci. Tahu bahwa si iblis tidak akan mudah menyerahkan identitasnya, Junia menyematkan kunci surga ke mulut Hijun yang mulai membuat si iblis melemah. Namun itu saja tentu belum cukup. Junia lalu membisikkan kata-kata bahwa ia akan memberikan tempat di rahimnya untuk si iblis, asalkan ia mau mengungkap identitasnya dan keluar dari tubuh Hijun. 날 막이라고 부르자. 너부터 어디에든 있던자. 차는 잡기이자 12형상의 졸개. Tak lama setelah itu si iblis mengungkap namanya, Gamigin. Dan Junia serta Mikaela dan Edong mulai berdoa dan menyuruh Gamigin untuk keluar dari tubuh Hijun. 정부와 거기서 나와! Sayangnya si Gamigin kini merasuki dan bersemayam di rahim Junia. Junia yang sempat tak sadarkan diri mulai terbangun. Sementara itu, kekuatan si iblis membuat gudang hancur dan mulai terbakar. Edong lalu membopong Hijun keluar dari gudang, sementara Mikaela memapah Junia. Setelah di luar gedung, Junia menyuruh Mikaela membawa Hijun ke gereja dan memberinya sinyal dengan membunyikan lonceng 3 kali jika mereka telah tiba di gereja. Mikaela enggan meninggalkan Suster Junia mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Suster Junia. Namun Junia meyakinkan Suster Mikaela yang akhirnya mau pergi. Sambil terus berdoa penuh keyakinan, Junia memegang perutnya yang semakin membesar. Di tengah jalan, tikus-tikus berlarian menuju kota membuat kemacetan. Hingga akhirnya Hijun, Edong, dan Mikaela terpaksa keluar dari mobil dan berlarian menuju gereja. 우리를 건드리지도 말지어다. Dengan susah payah, akhirnya Mikaela dapat membunyikan lonceng gereja. Dan tepat di bunyi lonceng yang ketiga kalinya, Suster Junia berjalan menuju ke dalam gudang yang dipenuhi kobaran api sambil terus berdoa memohon untuk kemusnahan Gamigin. 기 없으신 동정녀, 제 위에 내비소서. 아멘.
Setelah kematian Suster Junia, Suster Mikaela bersama dengan Pastor Choi melakukan perjalanan untuk mencari keberadaan 12 iblis dan memusnahkan mereka semua. Dan cerita pun bersambung sampai di sini. Well, MC Geng, di akhir cerita terima kasih bagi yang udah like and subscribe. Jangan lupa komen-komen juga ya. Seperti Lionel Ujang Messi berkata, tak kenal maka tak sayang. Tak di like maka tak sumpahin lo ke jodoh tembok ya. Yo wis, Mimin pamit dulu ya. Ingat loh subscribe ya. Dadah.